Halo Epiders, selamat datang kembali di ruang belajar kita, tempat di mana data, ilmu, dan kepedulian terhadap kesehatan bertemu. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah pentingnya, yaitu peran epidemiolog dalam pencegahan penyakit tidak menular atau PTM. Yuk, kita mulai dari sebuah fakta. Penyakit tidak menular kini menjadi penyebab kematian utama di Indonesia dan dunia. Penyakit seperti diabetes, hipertensi, stroke, jantung koroner, hingga kanker tidak hanya menyerang usia lanjut, tetapi juga sudah mulai banyak menyerang usia produktif. Berbeda dengan penyakit menular yang disebabkan oleh agen infeksi, PTM cenderung muncul akibat faktor risiko yang menumpuk seiring waktu, dan seringkali tanpa gejala awal. Nah, disinilah epidemiolog memainkan perannya. Pertama, epidemiolog membantu mengidentifikasi faktor risiko PTM. Kita jadi tahu bahwa rokok, konsumsi tinggi gula dan lemak, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, hingga stres kronis, semuanya adalah pemicu utama yang sebenarnya bisa dicegah. Dengan membedakan faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan yang tidak, kita bisa menyusun strategi yang lebih tajam dan personal. Kedua, peran epidemiolog sangat krusial dalam pengumpulan dan analisis data kesehatan masyarakat. Surveillance penyakit tidak menular, seperti yang dilakukan dalam Riskesdas atau survei WHO STEPS, menjadi sumber informasi utama untuk mengetahui tren, prevalensi, distribusi, dan dampaknya terhadap kelompok tertentu. Dari data inilah kita bisa tahu, misalnya, daerah mana yang mengalami peningkatan hipertensi, atau kelompok usia berapa yang rentan obesitas. Ketiga, data epidemiologi menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi program intervensi kesehatan. Contohnya, program deteksi dini diabetes di puskesmas, kampanye cerdik dari Kementerian Kesehatan, atau edukasi makan sehat di sekolah. Tanpa data, program-program ini bisa salah sasaran atau kurang berdampak. Dengan data, kita bisa tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Keempat, epidemiolog juga mendukung promosi kesehatan berbasis bukti. Data bisa menunjukkan bahwa remaja mulai banyak mengalami hipertensi, maka intervensi gizi dan edukasi aktivitas fisik bisa difokuskan ke sekolah-sekolah atau komunitas remaja. Kelima, peran penting lainnya adalah dalam advokasi kebijakan kesehatan publik. Banyak kebijakan seperti larangan iklan rokok, pelabelan gizi, pembatasan gula pada minuman, atau regulasi kawasan tanpa rokok, semua itu tak akan berjalan tanpa dukungan data epidemiologi. Dan terakhir, jangan lupakan kontribusi epidemiolog dalam penelitian ilmiah. Melalui studi-studi seperti kohort, potong lintang, hingga kasus kontrol, kita bisa mengungkap hubungan antara gaya hidup dan munculnya penyakit. Dari sanalah dasar intervensi dan kebijakan yang lebih baik bisa lahir.